Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Video kedua di pagi hari. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat sekeluarga. Di depan teman-teman ini ada Paytech multiband dari AC-Tronic ya. Ini bagian keduanya AC101. Kali ini Bang Andare mau menerangkan urutan step by step buat teman-teman yang belum paham atau takut untuk merakit. Ini saya pelan-pelan sambil merakit. Sudah sedikit saya solder, saya bikin trik biar nggak bingung ya. Ada dua cara sih sebenarnya biar teman-teman nggak gagal dalam merakit. Ini sudah saya solder. Dimulai dari, kalau mau step by step bisa dimulai dari yang pertama ampli, lalu dari ampli itu lari ke sini. Nah, di bagian sini nanti di sini tuh jadi satu di daerah preamik ya, dari mic dari ampli ke sini, di jalurnya di bawah ya, sini. Lalu nanti kebalan modulator ya, ini belum saya pasang. Ada dioda 2 buah, lilitannya ada di sini, lilitannya ada di sini. Dari sini kembali lagi tarik ke sini ya, balan modulator ini 100 ohm. Terus ada R22 ohm di sini, kelihatan enggak? Nah, ini R22 ohm. Lalu ke sini TX RX 2 buah transistor, itu untuk RX, satu untuk TX seperti biasa ya. Sini dirakit, jangan sampai ada yang salah. Kalau sudah, lalu ke kristal filter di sini, kristal filter itu ya, kristalnya harus identik ya teman-teman, jangan sampai tidak, karena ini tembok. Ini filter itu seperti tembok, kalau nggak identik dia akan budek radionya ataupun wattnya akan kecil itu ya, harus sama. Nah, jika sudah sama, kita tinggal menentukan lebar bandwidthnya. Nanti lain waktu Bang Andare bikin video tentang kristal lah, tentang kristal, bagaimana memanfaatkan lebar bandwidth dari kristal tersebut. Bisa dengan cara merubah-rubah angkanya, ataupun bisa dengan cara keramiknya ini dirubah-rubah, ataupun bisa ditambah satu lagi biar bandwidthnya sempit. Tujuannya apa itu nanti Bang Andare ke depan. Kadang ada kristal yang 4 biji, ada yang 5 biji, bahkan 6, 7, 8 biji. Itu tujuannya apa sih itu kan? Nanti di lain waktu Bang Andare bikin videonya. Lalu dari sini itu menuju ke penguat IF berikutnya. Ini ada TX dan RX ya, dua buah transistor ini, satu TX satu RX. Ini tinggal dirakit. Yang penting jangan sampai salah aja komponen. 1 kilo dipasang 1 kilo, 220 pasang 200 kilo, dioda pasang dioda, jangan sampai kebalik. 100 nano pun begitu itu ya. Ini ada 100 nano. 100 nano mau keramik boleh, mau yang multi layer seperti ini kuning-kuning juga boleh. Dari sini kita masuk ke double balan modulator, trifilar, dioda 4, dan sama seperti spektra, cara pemasangannya sama persis ya. Nah, bisa menggunakan AD1 berada dipasang di bawah seperti ini. Ini buat teman-teman yang punya uang lebih 100.000 sampai 150.000, beli AD1 aja, pasang di sini, nggak usah lilit-melilit ya. Nggak usah lilit-melilit mencari diode yang identik gitu, nggak usah gitu. Bedanya apa sih? Nah, kemarin teman-teman ada yang ngomong bedanya apa pakai trifilar dengan AD1. Menurut yang sudah saya alami ya, saya pernah mencicipi AD1 juga beberapa kali, lalu trifilar model balan modulator seperti ini beberapa kali. Ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tapi sesuai dengan fungsinya ya. Kalau untuk multiband, mungkin teman-teman suka band yang di atas 14 MHz ya, mungkin
di 14 ke atas lah, mungkin berapa sih, 20 meter band, 11 meter band, 10 meter band, mungkin di band-band 28, 27, 14 MHz gitu ya, 21 itu saya saranin sih nanti di sini dikasih pakai AD1 saja, itu saya saranin. Tapi kalau teman-teman hanya suka di 80 meter atau 40 meter, lebih baik pakai balan modulator biasa trifilar, dioda dan trifilar di sini. Karena apa? Kalau menggunakan trifilar biasa itu sama AD1 saya perhatikan itu nggak ngaruh di 40 sama 80 itu untuk mendengarkan radio ataupun baik TX ataupun transmit itu tidak berpengaruh, sama aja tetap bisa low noise seperti itu ya. Tapi kalau di atas 14 MHz alangkah baiknya itu saya sarankan, walaupun pakai trifilar tetap oke gitu, alangkah baiknya pakai AD1. Kalau AD1 kan bisa multiband dari bawah, jelas otomatis oke ya, 40 80 meter apapun 160 meter band itu pasti oke. Tapi di atas 14, nah itu kelebihannya di AD1. Tapi untuk ini mulai ada noise, mulai ada apa ya gitu. Teman-teman amati aja, bikin aja bitik 2 gitu, satu pakai AD1, satu pakai ini untuk di 27 gitu misalkan. Perhatikan dan amati, pasti lebih halus yang 27. Tapi kalau di 40 meter sama, tidak ada, ya ada perubahan tapi sedikit gitu ya. Lebih bagus tetap AD1 ya. Makanya kalau teman-teman punya uang lebih, ya saya sarankan pakai AD1, nggak perlu lilit-lilit, hasilnya juga malah bagus, itu udah pasti. Cuman kalau buat teman-teman yang dengan budget minim 100.000, mending beli komponen dapat banyak gitu misalnya, mending pakai trifilar aja. Dengan catatan kalau untuk 14 ke atas ya agak kotor gitu ya, mungkin agak banyak gangguan lah, mungkin dari jala-jala PLN atau ada humming atau brumming ataupun noise-nya agak kasar gitu, intinya seperti itu sih. Hanya seperti itu aja. Untuk kepekaan sih tetap peka gitu, tapi lebih bagus pakai AD1 untuk di atas 14 MHz. Kalau di 40 meter pakai trifilar ya nggak usah ditanya gitu. Saya juga pakai trifilar aja gitu. Tapi untuk di atas alangkah baiknya kalau punya rezeki banyak ya AD1 ya. Nah, setelah dari sini lalu kita ke ini ya, penguat IF berikutnya ya, baru ke disuntik oleh DTS juga. DTS sudah ada di sini nih, sudah disolder itu dari sini ya. Lalu ke penguat berikutnya juga masuk ke relay nih, masuk ke relay lalu ke BPF multibandnya. Ini BPF multibandnya ada di sini. Ini ya, kalau nggak nemu lilitan yang sesuai, saya biasanya menyiapkan LC meter. Kita beli satu aja, misalnya 10 mikro gitu, beli yang banyak. Nanti kita bongkar, kita lilit ulang sesuai ukuran 2,2, 1 mikro dan lain 0,22 gitu dan lain-lain gitu ya. Nah, kita lilit ulang aja lah, daripada cari kan susah. Adanya juga di online shop beda-beda toko, nanti kan kita habis di ongkirnya kalau beda toko gitu ya, nggak bisa free ongkir begitu teman-teman. Nah, habis dari sini kita ke penguat TX dan penguat RX. Ini ada penguatnya, ada tambahan penguat lagi ya. Nah, ada penguat lagi, ini nggak masuk kamera. Nah, ini ada tambahan penguat lagi. Nah, kelebihannya di sini itu ada beberapa penguatnya mau dipakai atau tidak itu kan, ataupun ada ATT automatic tuner gitu ya, ada rangkaian automatic tunernya, bisa difungsikan via relay 3 ini, via apa namanya, DTS ya, tag bisa kan. Itu ada automatic tuner ATT ya, AGC diaktifkan ataupun dinonaktifkan. Di sini nih ada rangkaian AGC.
ada yang menuju S-meter juga. Terus apalagi yaitu tadi penguat, misalkan kita monitor sinyal-sinyal kecil, sinyal-sinyal kecil yang GRP itu, suaranya kok susah sekali. Nah, kita aktifkan itu preamp-nya kita PMRI kita aktifkan, ceklek itu dari DDS-nya, dari DDS yang ini ya kita aktifkan. Nanti otomatis akan meningkat, gainnya akan meningkat, kita bisa mendengarkan GRP. Nah, ini salah satu kelebihan dari PIT multiband dan beberapa mode ada itu ya, otomatis seperti itu. Bentuknya kecil, mini, dan linearnya juga kecil seperti itu. Ini juga jalurnya 2 layer, jadi harus hati-hati ya. Ini sekali nyolder salah bakal susah payah untuk ngelepas komponennya, jadi harus hati-hati, pelan-pelan saja ngelakitnya, nggak usah buru-buru, dicek lagi, dipasangin komponen, dicek lagi baru disolder gitu ya. Solder udah yakin komponen sudah betul. Nah, itu tadi cara pertama, kita rakit step by step. Sebenarnya saya mau bikin kayak gitu, tapi karena mungkin penontonnya kemarin sedikit, jadi lebih baik saya terangkan seperti ini satu persatu. Nah, itu secara kedua itu keroyokan aja, itu keroyokan semua dipasang, tapi dengan catatan kita mulai misalkan resistor dulu gitu. Itu dari mulai ukuran 1 kilo dipasang habis, cari yang namanya resistor 1 kilo dipasang habis, sudah habis semua dipasang semua, baru 220 ohm misalkan, pasang semua sampai habis. Kalau sudah habis, sudah betul dipasang, itu otomatis kan tidak ada yang keliwat ya. Itu baru 10 kilo 2x2 22 ohm 10 ohm itu berurutan pasang sampai habis. Dioda semua, pokoknya fokus ke dioda dulu, itu jangan campur aduk. 100 nano semua, pokoknya yang ada 100 nano dipasang gitu. Itu model keroyokan itu. Kalau seperti itu insya Allah sih nggak akan keliwat ya, nggak akan salah gitu. Daripada mungkin kalau bagian-bagian bisa 22 ohm sama 220 kan kebalik-balik gitu ya mungkin ya. Jadi lebih baik keroyokan itu. Jadi ada 2 metode. Kalau nggak ada yang salah sih pasti betul. Ini sebenarnya mudah, tapi kalau nggak ada yang salah komponen pasti bisa dipakai. Mungkin kesulitannya nanti Bang Kanare bahas di DDS, setting DDS untuk bitik ini ya, sepasang sama bitik sama DDS-nya. Nanti kita atur cara nettingnya, IF-nya masuknya gimana, kalibrasinya gimana. Teman-teman yang agak kesulitan ya, menu-menunya dari DDS ini agak kesulitan. Kadang ada yang, lo kok punya saya kok masih bebek gitu, belum bisa linear suaranya. Nah, itu nanti di video-video berikutnya Bang Kanare kasih tahu. Itu videonya sudah panjang ya, bikin ngantuk videonya mungkin ya teman-teman. Ya lebih baik mungkin semoga videonya bermanfaat. Tadinya mau bikin step by step, saya solder, saya video, tapi kayak sepertinya kalau teman-teman kurang berminat, mungkin videonya boseni mungkin ya, lebih baik saya terangin satu persatu video seperti itu. Videonya agak lama tapi langsung bisa step by step. Mungkin itu dulu dari Bang Kanare ya. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.